ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Dengan kemudahan dari Allah dan juga pertolongannya, Allah SWT memudahkan kita untuk terus menyambung dari mata rantai ilmu yang terus diterima dari generasi ke generasi. Walaupun ada masa-masa kejayaan di mana waktu itu para ulama ahlul hadis radhiyallahu taala anhum, mereka demikian berjuang untuk mendapatkan hadis, mendapatkan sanad, baik secara mereka mengeluarkan biaya, kemudian secara fisik, secara waktu, dan juga segala apa yang mereka mampu. Karena dengan mereka mendapatkan hadis, maknanya mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu, dan tatkala mereka mendapatkan ilmu, maka mereka akan mendapatkan peluang untuk beramal saleh. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba dan juga agamanya. Seperti Imam Bukhari pernah mengatakan, aku lebih daripada 47 tahun mengunjungi lebih dari 1000 ulama, ke Basrah, ke Najd, ke Kufah, ke Sana'a, ke Madinah, ke Mekah, terus berulang-ulang menjumpai para ulama untuk mendapatkan ilmu agama ini. Walaupun mungkin terasa di masa kita ini agak menurun tatkala ingin mempelajari kitab yang diwariskan oleh para ulama, tetapi para thalibul ilmi terus menghidupkan agar generasi di mana kita berada saat ini terus menyambung dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Karena ini merupakan pelajaran yang menjadi jalan kemana kita melangkah, dan pada jejak apa yang akan kita goreskan kepada generasi pasca kita meninggalkan dunia ini. Al-hadirun azani wa azakumullah, insyaallah kita dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sucikan kulit dari binatang yang sudah menjadi bangkai. Jadi binatang yang sudah menjadi bangkai. Ya, maknanya bangkai adalah binatang yang mati dan tidak bernafas, atau dia disembelih bukan dengan cara yang syar'i, seperti sembelihannya orang kufar atau musyrikin, atau juga sembelihannya kitabiyin. Nah, tatkala tidak syar'i, maka binatang itu statusnya adalah bangkai dan najis. Bangkai dan najis.
Tetapi terkadang manusia ingin mengambil manfaat, dan yang mungkin bisa diambil manfaat dari binatang tadi adalah kulitnya. Ada beberapa hadis yang sudah kita baca. Di antaranya adalah hadis dari Abdullah ibnu Abbas kemarin, atau hadis yang ke-16 dalam Kitabul Maram, dan juga hadis Salama bin Mukhbik. Dan yang akan kita baca insyaallah pada malam hari ini, kita mohon kepada Allah kemudahan dan pertolongan, akan membaca hadis yang ke-18 sampai 21 insyaallah. Semoga waktunya ada. Jadi hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Hadis ke-18, hadisnya diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha. Beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dan beliau melihat adanya seekor kambing yang diseret. Faqal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya memberikan dengan stimulan agar orang yang akan diberi petunjuk ini persiapan untuk mendengarkan dan memberikan perhatian, yaitu dengan bertanya, "Lau akhadhtum ihabaha?" Bagaimana kalau kalian ambil kulitnya? Faqalu innaha maitah. Kemudian para sahabat menjawab, sesungguhnya kambing ini sudah menjadi bangkai. Dan zahirnya dalam perkara ini Rasulullah pun tahu kalau kambing itu sudah menjadi bangkai. Karena kalau tidak menjadi bangkai tentunya tidak diseret, akan diperlakukan sebagaimana kambing yang disembelih secara syar'i yang memiliki nilai dan harga, baik dagingnya dan seterusnya. Diseret berarti ini sudah tidak dianggap punya nilai dan harga. Rasulullah tahu, di sini sudah terjadi kesiapan untuk dialog dan kesiapan untuk menerima apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, faqal yudahhiruha al-ma'u wal qardu. Ya tentunya Rasul sudah tahu ya, maka kalau kita ingin mengambil manfaat dari kulit bangkai tersebut, caranya adalah disucikan dengan air dan daun salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Ini hadis yang ke-18. Kita baca dulu hadisnya insyaallah. Setelah itu kita akan membahasnya insyaallah. Berikutnya hadis yang ke-19, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani. Jadi Abu Tha'labah Al-Khushani, Khushani ini adalah penisbahan, penyandaran kepada Khushain bin Namr, ya, Khushain bin Namr min Qada'ah, dari tempat namanya Qada'ah, disadarkan kepada ini Khushain bin Namr. Sahabat ini namanya, panggilannya Abu Tha'labah. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi problematika yang dijumpai oleh para sahabat itu lebih sedikit dengan problematika yang dijumpai oleh kita. Dan mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tatkala mereka ingin menyelesaikan problema yang ada, mereka cepat-cepat kepada Rasulullah SAW. Dan ini merupakan bentuk penjagaan syariat, ya, bentuk penjagaan syariat sebagai ibrah bagi generasi setelahnya.
Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, inna bi ardin qaumun ahlul kitab." Sesungguhnya kami ini tinggal di satu negeri yang penduduknya ini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab ini masuk dalam kategori apa? Musyrikin. Ya, karena mereka menyekutukan Allah, musyrikin. Dan musyrik maknanya juga kafir. Jadi kalau kafir belum tentu musyrik, kalau musyrik pasti kafir. Lah kalau kafir seperti orang-orang ateis. Nah, ini musyrik ya. Walaupun ya ahlul kitab ini kalau dibandingkan dengan orang-orang kafir seperti orang ateis misalnya atau komunis misalnya, ahlul kitab ini adalah orang yang lebih dekat kepada syariat, karena mereka dapat juga ajaran tentang syariat, ya, tentang haramnya khamar, tentang haramnya zina, ya, masalah menutup aurat begitu. Ya, makanya kadang ada sedikit kontroversi di Injil kok ada ayat yang menjelaskan tentang bolehnya zina misalnya, bolehnya minum khamr begitu. Ini kadang sumbernya nggak jelas, tapi itu ada di dalam Injil. Naudzubillah ya. Tapi aslinya itu nggak boleh zina, ya, minum khamr, ya, dan lainnya dari perkara-perkara yang haram, membuka aurat misalnya. Dulu kami tinggal di satu negeri dari kalangan ahlul kitab. Terus kemudian dia bertanya, afana kulu fi aniyatihim, apakah boleh kita makan dengan menggunakan bejana-bejana mereka, piring, gelas, ataupun yang semisalnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la, ya, ta'kulu fiha, kamu nggak boleh makan dengan menggunakan bejana dari kalangan ahlul kitab. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Nggak boleh. Illa, kecuali alla tajidu ghairaha, kecuali kalau engkau tidak menjumpai bejana yang lain kecuali bejana yang dimiliki oleh ahlul kitab. Itu baru boleh. Rasulullah SAW memberikan petunjuknya, faghsiluha, kalau mau dipakai ya harus dicuci dulu. Wa kulu fiha, setelah itu kamu baru boleh makan dengan menggunakan bejana yang digunakan oleh orang kafir, ya. Bejana yang digunakan oleh ahlul kitab, ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang ke-20, hadisnya diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya, tawaddau min mazadati imra'atin musyrikah, muttafaqun alaih, fi haditsin tawil. Diriwayatkan dari Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka berwudu dengan menggunakan bejana yang besar dari bejananya orang musyrikah, ya, bejananya orang musyrikah. Ya, di masa kita ini produksi memang banyak juga dari hampir-hampir ya, mungkin kebanyakan mungkin dari orang-orang kafir ya, gelas, piring, keramik dan sebagainya, ya kan, hampir semuanya, cat dan sebagainya, kan kebanyakan produsennya mereka, ya kan, mereka atau kita kebanyakan produsen secara umum loh, kebanyakan ya hampir produknya adalah mereka, ya atau tidak? Cuman kan di masa kita ini ada sedikit perbedaan dari bahannya. Bahannya ini bahan-bahan yang netral, ya, berbeda dengan bahan di zaman dahulu, yaitu dengan kulit. Sekarang penggunaan kulit ya jaranglah digunakan untuk ya tempat makan, tempat wudhu gitu, jarang sekali, ya, jarang sekali, karena sudah digantikan, ya, digantikan. Kita masih ingat di masa kita itu pakai tembikar, ya, pakai tembikar seperti padasan, ya kan, piring mungkin dari tanah liat yang dibentuk, ya, gelas juga untuk ya memasak air dan sebagainya. Nah, kemudian ganti keramik di masa kita ini. Nah, ini akhirnya lebih netral barangnya. Tapi di masa itu ini menggunakan apa? Kulit.
Nah, kulitnya ini dari musyrikah. Nah, ini menjadi bahan perbincangan secara hukum kebolehannya. Ternyata di sini ada riwayat bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya berwudu dengan tempat air yang agak besar yang dimiliki oleh orang musyrikah. Karena ada kemungkinan ya, itu tentunya najis karena orang musyrikah itu tatkala menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah. Nah, nanti insyaallah akan kita singgung lagi setelah ini. Berikutnya hadirin hadis yang ke-21. Dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Hadisnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ana qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Sesungguhnya gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah atau retak ya. Inkasara patah ya, mananya ya kurang lebih ya, pecah atau retak. Fattakhadha makana sya'bi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menembel tempat pecah dari gelasnya tadi, beliau menggunakan silsilatan min fiddah ya, menggunakan ya partikel dari perak. Menggunakan partikel dari apa? Perak. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan di masa itu sampai sedetail itu ya, sampai sedetail itu di dalam penjagaan mereka mengamalkan agama. Di masa kita ini kita sering melihat laki-laki muslim menggunakan apa? Menggunakan misalnya kalung dari emas. Laki-laki ya, kadang juga perempuan ya, perempuan giginya dari emas. Nah, ini kalau perempuan pakai gigi dari emas ini boleh apa tidak? Kalau perhiasan dari emas boleh, ya kan? Tapi gigi dari emas misalnya. Nah, kalau laki-laki gimana? Boleh enggak? Kalau laki-laki jelas enggak boleh. Pakai kalung dari emas boleh enggak? Enggak boleh, jelas. Dari sisi enggak boleh menggunakan perhiasan dari emas, dan juga dari sisi ini tasyabbuh dengan wanita. Tapi kadang orang enggak berpikir ke arah itu. Enggak berpikir ke arah itu. Ini menunjukkan betapa benteng daripada ilmu agama mereka minim. Nah, di sini para thalibul ilmi tetap tidak ingin adanya ya istilahnya itu missing link ya, adanya terlepasnya mata rantai yang dahulu sudah disambung dari satu generasi kemudian disambung lagi ya. Sempat memang kalau kita lihat daripada sejarah ada semacam ya missing link ya, jadi mata rantai yang terlepas. Tetapi kemudian Allah SWT sambung dengan asbab dimunculkannya, diantaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi kalau kita amati misalnya di dalam kitab Majmu' Fatawa punya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau memiliki kepiawaian di dalam memahami baik hukum akidah dan yang lainnya, termasuk hukum-hukum fikih, sehingga beliau menyambungkan antara kita dengan para a'imah madhab, dan di sini kita jumpai betapa perhatiannya mereka sampai masalah sebagaimana yang dibawakan Ibnu Hajar Asqalani di dalam Kitabul Maram beliau tentang hadis di mana peristiwa tatkala Rasulullah SAW gelasnya pecah, disorot bagaimana hukumnya ya, bagaimana hukumnya ya. Ternyata di sini adalah partikel yang digunakan oleh Rasulullah untuk mengelap, untuk menembel gelasnya adalah pakai perak. Apakah ini hukumnya sama sebagaimana hadis yang kemarin telah kita bahas? Barang siapa yang makan atau minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka akan menggelegar di perutnya api neraka. Waliyadzubillah ya. Jadi diancam, dan ini termasuk dosa besar. Makan, minum dari piring atau gelas yang terbuat dari emas ya, terbuat dari perak juga, emas lebih-lebih, menggelegar dari api neraka. Nah, ini tambahan tentang masalah hal yang kemarin masih ada hubungannya. Berikutnya ilhadirun azani wa azakumullah, kita insyaallah akan
membaca penjelasan-penjelasan tadi yang sebagiannya sudah kita sampaikan di dalam hadis ya, yang ke-18 yang tadi kita sudah baca. Ya. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-18 ini adalah hadis Maimunah. Maimunah itu salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan tentang peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati manusia, zahirnya ini di pasar, di dalam hadis yang lain, melihat kambing yang diseret. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada masyarakat kaum muslimin yang berada di tempat itu supaya mereka bisa intifa. Ya, bisa apa? Intifa. Intifa itu mengambil manfaat. Ya, mengambil apa? Manfaat. Jadi intifa ini ausa mimbab akal wasyurb. Bab mengambil manfaat ini babnya lebih luas ketimbang hukum makan dan minum yang halal ataupun yang haram. Karena intifa ini kan tidak ada hubungan secara langsung ya dalam perkara makan dan minum. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk ya, dari bangkai yang mungkin tidak ada nilainya sama sekali secara hukum syariat, masih ada yang bisa diambil, yaitu kulitnya, yaitu dengan cara disamak. Kemudian di dalam masalah ini ya, ada beberapa hadis yang bertalian dengannya, yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas. Hadis Abdullah ibnu Abbas yang kemarin sudah kita baca. Ya. Di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas ini sifatnya lebih umum, karena Rasulullah SAW mengatakan kulit apa saja, ya, min hayawanit tahir fil hayah atau ghairi tahir, binatang yang ya suci di dalam hidupnya. Suci berarti tidak najis, seperti kucing, ya kan? Kucing, ya kan? Kalau membunuh kucing hukumnya haram. Kalau jual beli kucing hukumnya apa? Haram. Kenapa jual beli kucing hukumnya haram? Karena kucing tidak masuk dalam kategori, ya, kucing dalam agama kita tidak termasuk dalam kategori barang dagangan, ya kan? Tidak termasuk dalam kategori barang dagangan, tidak dianggap begitu, tidak ada nilainya. Seperti dalam ucapan Rasulullah SAW, nah Rasulullah SAW an bai sinaur. Rasulullah SAW melarang jual beli kucing. Jadi kalau orang jual beli kucing berarti melanggar hukum yang dijelaskan Rasulullah SAW. Anjing juga demikian. Mau kucing apa saja, mau anjing apa saja, tidak ada nilai sebagai barang dagangan. Nah, ini binatang yang kulitnya tidak najis, sapi dan seterusnya. Ada juga yang najis, seperti misalnya ya anjing. Nah, ini di sini penjelasannya seperti itu. Ya, ini penjelasannya seperti itu. Ya kan, di sini dijelaskan dari kulit binatang yang tatkala hidup suci dan tidak suci. Tetapi kalau sudah disamak, ya, dikelebet, kemudian disamak, maka itu sudah menjadi apa? Menjadi suci, ya, menjadi suci. Boleh dipakai, ya, tetapi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dipakai, tetapi tidak boleh dimakan. Kalau misalnya binatang yang suci, misalnya sapi, ya, kulitnya boleh dipakai, padahal dia tadinya bangkai. Sapi ketabrak truk misalnya, ya, tabrak truk misalnya, kemudian mati. Dagingnya nggak boleh dijual, nggak boleh dimakan. Kalau kulitnya dikelebet, kemudian disamak, ya, dan kemudian menjadi kulit, kemudian dibikin berbagai macam keperluan, nah ini tidak najis. Tetapi kalau belum disamak, maka kulit sapi tadi dalam keadaan semacam itu hukumnya najis. Bayangkan secara hukum syar'i. Kan kita tidak berpikir kan, tatkala misalnya ada ayam mati gitu kan, kita pegang nih, mati sebagai bangkai. Kalau dikembalikan kepada hukum ini, tatkala dia tidak tersembelih secara syar'i, maka dia itu najis. Dia itu apa? Najis, begitu. Jadi kalau kita megang itu ya kita cuci.
Tapi kalau kita ingin mensucikannya harus disamak. Nah, ini hadis ini sifatnya umum. Hadis yang ada di dalam Abdullah ibni Abbas. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Salamah bin Mukhbik. Ya, ini menunjukkan atas cara pensucian dari kulit bangkai. Adapun hadis yang tadi barusan kita baca itu hadisnya Maimunah adalah lebih khusus lagi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang pensucian kulit kambing. Jadi kalau kambing yang mati, maka bisa diambil manfaat kulitnya dengan cara disamak. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di dalam masalah ini memang ada khilaf, ya. Intinya sebagian para ulama mengatakan ini tidak bisa. Ya, karena memang ada riwayat hadisnya. Cuman hadis yang dibawakan oleh mereka sudah mansukh. Hadisnya apa? Mansukh dengan hadis-hadis setelahnya, sebagaimana tadi yang kita baca. Jadi syahidnya dalam perkara ini, ya, cara mensucikan kulit bangkai adalah dengan cara disamak. Kemudian ada beberapa permasalahan yang terkadang orang, ya, ragu. Ya, kalau misalnya untuk sabuk, untuk jaket ini kan kering. Nah, bagaimana kalau untuk tempat air? Kan bisa mempengaruhi, ya. Kalau jaket dan sebagainya kan nggak terpengaruhi kita. Tapi kalau air gimana nih? Kalau untuk minum? Di sini para ulama tidak membedakan masalah itu. Fa innahu yajuzu isti'maluhu fil yabisat wal ma'i'at. Jadi boleh penggunaannya baik untuk perkara yang basah, misalnya untuk tempat air minum. Ya, kalau zaman dulu, kalau sekarang kan pakai toples, ya, pakai toples atau pakai apa ya istilahnya, ya, berkembang istilahnya sih, ya. Ya, ini botol ya namanya, tapi yang kayak tentara itu namanya apa saya lupa. Ya, kalau dulu pakai kulit. Ya, jadi wadah air dulu pakai kulit, tidak pakai botol, tidak pakai. Kalau kita alhamdulillah pakai bambu. Itu pakai kulit untuk wadah airnya, diikat kayak orang bawa, ya, benda-benda yang tidak cair. Ini boleh. Jadi boleh digunakan secara umum. Kemudian juga tatkala dari najis tadi, ya, dari najis tadi, kemudian setelah disamak, maka ini pun boleh digunakan untuk berbagai macam pembelanjaan. Misalnya boleh dijual, boleh kita beli, ya, atau boleh juga untuk hadiah, ataupun boleh juga untuk yang lainnya. Tetapi tatkala masih jadi bangkai, belum disamak, maka ini nggak boleh. Maka ini nggak boleh. Jadi terkadang manusia itu zalim, ya, itu zalim. Jadi contoh begini nih, saya dapat berita, ya, dapat berita. Jadi di peternakan ayam, ya, di peternakan ayam, kemudian ada seseorang datang, ya, mau beli ayam, untuk beli mie ayam, begitu kan? Ya, untuk beli, untuk bikin apa? Mie ayam nih. Nah, untuk bikin mie ayam. Kemudian si empunya peternakan ini mengatakan itu udah dipakai kandi gitu. Wah, padahal itu ayamnya adalah tiren, ya. Ayamnya itu apa? Tiren. Ingat tiren? Tiren itu mati kemarin. Ya Allah, ya Rabbi. Kaget nih. Tiren itu mati kemarin, jadi sudah bangkai. Ya, sudah apa? Bangkai. Akhirnya orang ini nggak mau, ya. Sehingga tatkala dia makan mie ayam yang amisnya luar biasa, muntah dia. Ya, muntah karena dia ingat, karena si empunya peternakan ayam ini mengatakan, udah itu juga biasa ngambil di sini, disebutkan. Ah, ini jual beli seperti ini hukumnya haram. Bukan dari sisi zatnya ini telah menjadi bangkai. Kalau zatnya telah menjadi bangkai, jelas haram dimakan. Tapi bagaimana kalau tidak dimakan, tapi untuk jual beli misalnya, maka tetap nggak boleh, karena ini barang najis. Jadi barang najis tidak boleh dijual belikan.
Jadi misalnya, naudzubillah min dzalik ya, misal ini kan namanya perdagangan itu ngeri sekali, maka kita hati-hati. Sapi ya harganya misalnya 50 juta misalnya ya kan, jatuh dari truk, kepalanya melontas kemudian mati. Ya, sudah mati nih, baru mati 1 detik misalnya. Dibawa ke bakul sapi. Ya, kira-kira dibeli apa nggak dibeli? Dibeli kan, murah, paling 1 juta 2 juta. Nah, ini hukumnya haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Karena statusnya bangkai. Jadi yang bisa diambil alih adalah kulitnya saja, tapi setelah disamak baru boleh dipakai dan dijual belikan. Selagi belum seperti itu maka nggak boleh, karena ini bangkai. Ya, ini statusnya adalah apa? Bangkai. Sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya, ini ada satu faidah ya, mumpung kita ingat. Ya. Nah, kita ingin nanya dulu nih, bagaimana, apakah hukum darah yang mengalir? Misalnya kita nyembelih ayam, kan darahnya mengalir ya kan? Atau sapi darahnya mengalir. Darah yang mengalir ini hukumnya apa? Najis atau tidak najis? Darah ayam. Kadang kita kan kalau habis nyembelih ayam, dulu waktu saya masih kecil, ya sama bapak saya disuruh dicuci, ya kan? Itu dicuci itu. Ya, karena kalau nggak dicuci jadi cuplak, ya kan? Di sini ada istilah cuplak apa tidak ada? Cuplak. Ada. Nah, sekarang darah ayam ini hukumnya apa? Darah ayam, darah sapi, darah dari binatang-binatang yang halal yang disembelih dengan nama Allah, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah apa? Najis. Sekarang kita bertanya lagi, bagaimana hukumnya kita jual beli didih? Ya, didih itu adalah darah yang mengalir kemudian membeku. Wah, itu kalau sapi bisa berapa ember itu. Kalau zaman dulu saya sering lihat di pasar, sekarang hampir nggak pernah ke pasar, hampir nggak pernah lihat. Sekarang ada orang yang masih jual didih apa tidak? Bentuknya kotak-kotak besar-besar itu. Kadang di warung makan juga ada didih itu. Jual beli didih bagaimana? Tidak dimakan loh, baru jual belinya. Halal apa haram? Haram. Kenapa haram? Tarik ke belakang. Karena darah yang masfuh itu adalah najis. Sehingga didih ini pun najis. Kalau dimakan adalah haram. Adapun ya, dulu waktu kecil kita diberitahu kenapa didih itu haram. Ya kan darah itu banyak mengandung ini dan itulah, kotoran intinya ya kan. Ya kan? Jadinya haram. Padahal sebab utama haramnya didih itu karena darah itu adalah najis. Adapun tinjauan begini dan begitu secara kedokteran itu namanya penguat saja. Ya, istiqnas, penguat daripada dalil saja, tapi bukan pokok. Jadi pokoknya adalah apa? Najis. Ya, jadi kalau kita kecepretan getih, hewan-hewan yang disembelih itu ya dicuci karena apa? Najis. Ya, bukan karena cuplak ya. Mungkin darah ayam cuplakan, tapi kalau darah sapi cuplakan apa tidak? Kalau nempel? Mungkin tidak, tapi najis, bersihkan. Walaupun najisnya ini adalah najis mutawassithah, tengah-tengah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, kita telah selesai dalam pembahasan cara pensucian ya dari ya kulit bangkai. Jadi yang bisa diambil dari bangkai ya kulitnya. Kalau misalnya tanduk ataupun rambut boleh ya. Boleh. Kalau daging sudah dibuang semuanya. Ya, daging dibuang semuanya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, hadis yang ke-19, yaitu hadis tadi yang sudah kita baca dari Abu Tha'labah Al-Khushani tentang problematika beliau yang tinggal di negeri Ahlul Kitab. Jadi tinggal di negeri Ahlul Kitab ini bentuk muamalahnya harus lebih hati-hati. Ya, bentuk muamalahnya harus lebih hati-hati, ya. Adapun orang-orang yang tinggal di negeri kafir, ya, orang-orang yang tinggal di negeri kafir, orang muslim tinggal di negeri kafir, dan dia berniat hijrah, ya, dia berniat hijrah. Kalau dia betul-betul berniat hijrah, dia nggak boleh pulang lagi, kecuali cuma 3 hari.
Setelah itu kembali lagi. Misalnya orang Amerika pengen hijrah ke Indonesia gitu ya, dia kangen banget sama keluarganya, sama temennya di Amerika. Ya kalau mau pulang ya cuma 3 hari kembali lagi ke Indonesia. Kenapa ya? Karena memang bermuamalah di sana lebih sulit. Ya, lebih sulit dari sisi macam-macamnya ya, termasuk di dalam ya masalah yang ditanyakan oleh ya sahabat Abi Tha'labah Al-Khushani. Maka tatkala mereka ya tidak menjumpai piring atau gelas karena mungkin terbatas dan sebagainya, kecuali didapatkan dari mereka Ahlul Kitab, karena mungkin tetanggaan atau pertemanan ataupun yang lainnya, ya akhirnya ya adanya sih mereka, gimana lagi, kita nggak punya. Nah, ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW, boleh nggak? Maka Rasulullah SAW asalnya itu melarang kalau saking nggak adanya darurat ya sudah nggak apa-apa dipakai. Tetapi syaratnya adalah dicuci dulu, ya, dicuci dulu. Nah, ilahnya apa? Ilahnya kok nggak boleh? Ya namanya orang kafir, walaupun mereka tahu khamr itu haram dan sebagainya, tapi mereka sering melanggar. Ya Ahlul Kitab walaupun tahu ya khamr haram, tapi mereka sering melanggar, sehingga dimungkinkan mereka memasak ya menggunakan bejana dicampuri dengan khamr, atau bejana mereka untuk memasak babi, ya untuk memasak apa? Babi. Maka kalau khawatir di situ masih ada mungkin lemaknya ataupun yang lainnya, maka dibersihkan. Ya, dibersihkan terlebih dahulu baru boleh bisa dipakai. Al-hadrun azani wa azakumullah. Ini bejanahnya orang Ahlul Kitab. Asalnya nggak boleh. Ya. Kalau darurat tadi dicuci dulu. Nah, bagaimana dengan bejananya orang kafir? Bejananya orang kafir ini secara hukum syar'i lebih haram lagi. Ya, orang-orang ateis, orang-orang yang memang tidak ada hubungannya dengan agama langit. Ya, tidak ada hubungannya dengan agama langit. Agama langit itu ya Yahudi, Nasrani, Islam gitu. Nah, ini lebih nggak boleh lagi. Ya, bejananya orang-orang kafir, karena orang-orang kafir memang tidak bisa memahami perkara yang halal ataupun perkara yang haram. Ya, illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang mereka ambil dari seleranya. Ya. Ini sehingga mereka lebih mungkin lagi melakukan hal-hal yang dikhawatirkan secara syariat, sehingga hukumnya lebih tidak boleh lagi. Berikutnya di sini adanya ibahatu tabadul al-manafi' wal masalih minal kuffar. Jadi di sini ada pelajaran lain yang bisa kita petik, yaitu bolehnya saling tabadul, saling pinjam meminjam perkara yang bermanfaat dan maslahah dengan orang-orang kafir. Ya. Lianna hadza ma huwa illa mujarrad muamalah wa ada'u huquq jirah wa qarabah wa nahwiha. Laisa maha mailun qalbi ilaihim wala rukunu ila i'tiqadatihim. Ya. Karena perkara yang demikian ini hanyalah semata-mata muamalah. Jadi bolehnya ini tanpa adanya rasa. Jadi tidak boleh baper, ya, tidak boleh apa? Bawa rasa. Ya, tidak boleh bawa rasa. Ya, jadi kadang kaum muslimin baper, ya, baper. Jadi misalnya kaum muslimin bersama orang kafir, tempatnya bersih, rapi, pelayanannya bagus, begitu kan? Makanannya enak. Nah, sehingga bayang-bayangkan, ini yang kafir saja begitu. Bisa bersih, bisa rapi, bisa begini dan begitu. Saya misalnya bersama kaum muslimin, di tempat kaum muslimin sudah kotor, bau, jorok begitu. Nah, ini ya namanya apa? Baper, bawa perasaan. Tidak boleh seperti ini. Ya, tetap
tatkala kita menjumpai dari saudara kita atau mungkin diri kita terjatuh pada hal-hal yang sebenarnya dilarang, kotor, ceroboh, ya kan, nggak rapi, tapi mungkin fenomena kaum muslimin mungkin ada udzur dan sebagainya sehingga tidak sebagaimana keadaan orang kafir. Tetap kondisi kaum mukminin ini lebih mulia dibandingkan orang kafir. Jadi sebersih-bersihnya orang kafir itu membawa kotoran, yaitu kesyirikan, kekufuran itu adalah kotoran yang mengerikan. Jadi tatkala kita muamalah dengan mereka tidak boleh adanya unsur kecenderungan terhadap mereka. Jadi hanya sekedar muamalah. Jadi hanya sekedar apa? Muamalah. Dan yang demikian ini boleh. Kalau misalnya ada unsur kecenderungan muamalah, cepat-cepat kita menghindar. Ya, cepat-cepat apa? Menghindar. Takutnya kita mendapatkan kemurkaan. Harus paham ya posisi kaum muslimin yang kaku, bersamaan dia adalah orang yang beriman dan bertakwa, dengan orang-orang kufar yang kelihatannya sebagian di antara mereka menampakkan kebaikan dan kelembutan secara zahir, tapi batinnya tetap naudzubillah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil sedikit lagi insyaallah, yaitu samahatus syariah wa yusruha. Jadi di sini adanya samahah asy-syariah. Jadi syariat ini memiliki kemaafan, wa yusruha, dan kemudahan. Jadi agama kita ini adalah agama yang sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hanifiyah samhah, agama yang berpaling dari syirik menuju tauhid, dan samhah. Samhah itu artinya mudah, sebagaimana yang ada dalam pembahasan ini. Dzalika annal wajib 'alal insan al-ibti'ad an mawadin ar-ribah. Ya. Tapi bersamaan dengan itu tetap hendaknya seorang muslim menjauhi tempat-tempat yang di situ menimbulkan keraguan. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Makanya tadi orang yang sudah berhijrah dari negeri kafir, kalau dia kangen ada keperluan dan seterusnya ya, kalau ada keperluan ya, cuman jatahnya 3 hari. Setelah itu cepat-cepat kembali ke negeri muslim. Jadi banyak orang-orang yang tadinya kafir ya di Amerika ya, terus niatnya hijrah ya, niatnya hijrah. Hijrah itu pindah tempat ya, bukan hijrah dalam artian ngaji, itu bukan. Mereka udah ngaji dari kafir ngaji begitu kan, tapi hijrah tempat ya. Nah, seharusnya mereka nggak boleh pulang, tapi ternyata tatkala pulang biasanya terus mereka banyak di antara mereka ya imannya melemah ya, melemah. Jadi memang berat ya orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Berbeda dengan orang-orang yang pergi ke negeri kafir dalam rangka dakwah, karena dakwah salafiyah di Amerika itu ada ya, tapi niatnya dakwah. Beda nih, orang yang dakwah beda ya, sudah punya kekuatan iman, punya strategi ya, beda dengan orang-orang yang memang tidak ada hal-hal yang lain. Maka secara hukum syariat tinggalkan. Fa in tahjal insan, dan apabila dia butuh kepada perkara yang memang ya tidak diharamkan, maka tidak mengapa ya melakukan hal-hal yang demikian ini ya, untuk bermuamalah bersama mereka sebagaimana di dalam hadis ini dibolehkan. Tetapi ya tetap hati-hati, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencucinya kembali ya. Jadi Rasul tidak mengatakan jangan bermuamalah dengan mereka, tidak, tetapi ya kalau nggak ada ya sudah cuci begitu. Ini saja yang bisa kita bahas ya. Dua hadis tadi yang 20 sama 21 belum kita bahas. Intinya hadis yang 20 di sini bolehnya berwudu dengan ya mazadah, yaitu tempat air terbuat dari kulit dari miliknya orang musyrikah, selama itu sudah disamak. Ini tidak membahayakan. Ada yang berpendapat ya tidak sah wudunya ya, tidak sah wudunya
Nah, yang benar sah wudunya. Walaupun ada juga para ulama mengatakan sah wudunya bersamaan dia athim. Ya, dia ada unsur dosa di situ. Ya. Di dalam kitab Fathul Alam, selain di sini tidak disebutin. Kemudian tentang Rasulullah SAW mengelak ya gelasnya yang pecah. Jadi kalau mengelak saja, menempel saja dengan tempel yang tipis dari perak, maka ini boleh. Tetapi kalau nah, kenapa haram? Ya karena memang Allah haramkan sebagai bentuk ibadah. Jadi ada juga yang mengatakan, oh ini kan menyinggung perasaan kaum muslimin. Nah, bukan kaum muslimin. Ini kan menyinggung perasaan orang miskin. Ya, ini berharga buat perhiasan, buat ini dan itu, kok masa buat piring gitu. Tapi yang jelas ya dari pendapat yang dikuatkan oleh para ulama di antara Ibnu Qayyim, ya karena memang diharamkan. Sehingga itu bagi orang kafir di dunia, karena memang orang kafir tidak mau menerima apa yang dilarang oleh Allah. Sedangkan bagi kita orang beriman adalah di akhirat. Ya, tetapi kalau cuma pecah kemudian dilap, maka ini boleh. InsyaAllah dalam pertemuan kita kali ini, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Ya takutnya waktunya ya melanggar. Ada apa tidak? Nggak ada ya, berarti selesai. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan yang datang kita bahas bab baru, yaitu izalatun najasah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.